Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayat. Pertama-tama yang diutamakan oleh para ulama adalah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat nikmat dan rahmatnya lah kita semua berada di sini. Salawat berikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampaikan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di amin nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Hilmatul Madani yaitu Abi dan Umi, semoga dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Dan disabarkan dalam hidup kita semua, selalu santri-santrinya yang soleh dan soleha, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada Aa Teteh yang cantik dan tampannya menawan hati, namun sayang hanya di dalam mimpi. Baiklah, berdirinya saya di sini yaitu bukan untuk memamerkan kemampuan wali saya, karena saya masih awam di dalam ilmu tajwid, apalagi memamerkan kemampuan dalam membaca kitab, karena saya masih buta di dalam ilmu alat. Tetapi saya berdiri di sini untuk sekedar menyampaikan satu renungan yang mudah-mudahan dapat mengetuk hati kita semua. Apakah itu ada yang tahu? Tidak, saya juga tidak tahu. Baiklah, saya di sini untuk menyampaikan satu kisah, yaitu kisah seorang nabi yang menjadi sabab turunnya apa? Surat Al-Qadar. Nabi siapa? Beliau adalah Nabi Safwan Al-Ghazi. Ada yang tahu Nabi Safwan Al-Ghazi itu siapa? Tidak. Oh iya, saya juga belum tahu. Nabi Safwan Al-Ghazi, beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu raja yang zalim pada masa kekaisaran Romawi. Beliau memiliki mukjizat dapat menggunakan besi dan dapat merobohkan tiang istana. Itulah Nabi Safwan Al-Ghazi. Kenapa saya mengangkat kisah ini? Karena ini nanti akan berkaitan dengan diturunkannya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi Safwan Al-Ghazi karena beliau saking kurangnya dan saking taatnya kepada Allah hingga membuat resah raja kekaisaran Romawi pada saat itu. Kekaisaran Romawi di sini
belum nikah jangan tergiur dulu ya. Kata Nabi SAW, dia bicara seperti ini. Wahai istriku, cantikku, belahan jiwaku, kenapa aku menjadi kuat seperti ini? Tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat meruntuhkanku kecuali satu hal. Apa itu? Rambutku. Diriwayatkan bahwa rambut Nabi SAW itu beliau memiliki rambut yang sangat amat panjang. Bahkan saking panjangnya apabila beliau berdiri maka rambut beliau akan ada di tanah. Itu karena saking panjangnya rambut beliau. Maka tidak ada satupun di dunia ini yang dapat meruntuhkanku kecuali rambutku. Nah, kemudian Nabi SAW tertidur. Pada saat tertidur itu, istri beliau menggunting rambut beliau dan mengikatkannya kepada tangan dan kaki beliau. Kenapa Nabi SAW tidak bangun? Ada udah diikat, itu karena utusan Allah. Nah, ketika beliau bangun, melihat istrinya yang di depannya dan dalam keadaan terikat, beliau berkata, aduh, ayah, siapa yang ngelakuin ini sama saya? Terus padahal istrinya saat itu bicara begini, padahal dia dalam keadaan takut ya. Kan ayah bilang nggak ada yang bisa ngalahin ayah itu kecuali rambut ayah sendiri. Aku penasaran apakah benar perkataanmu. Nah, sekuat tenaga Nabi SAW membuka ikatan rambutnya, namun beliau tidak dapat membukanya. Karena itu merupakan kelemahan beliau. Nah, setelah mengetahui itu, si istrinya ini salah satu istri yang durhaka kepada suaminya karena mau menjual suaminya untuk harta dan kekayaan dunia. Alhamdulillah, istrinya datang kepada raja, berbicara kepada raja bahwa Nabi SAW telah dalam keadaan lemah. Mendengar hal itu, raja kemudian menyeret Nabi SAW dari rumahnya, kemudian dibawa ke aula istana, dan apa yang
sahabat berbicara seperti ini, ya Rasulullah, apakah engkau tahu apa pahala yang diberikan kepada Nabi Samud pada saat itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "La, tidak, aku tidak mengetahuinya." Setelah menceritakan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah dan menurunkan surat Al-Qadar. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka pahalanya akan lebih baik daripada 1000 bulan." Nah, malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, ya, "Wahai Jibril, apa yang Allah berikan kepada orang di kalangan umat Nabi Muhammad apabila dia mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Kemudian Jibril menjawab, "Allah akan memandang orang itu dengan penuh kasih sayang. Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang dan Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya." Itulah pahala dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka pada malam itu bahkan malaikat Jibril pun turun dan semua malaikat turun kepada dunia ini. Ada yang diriwayatkan
Nah, yang keempat adalah orang yang tidak memaafkan orang lain apabila memiliki kesalahan kepada kita. Apalagi tidak bertegur sapa selama kita hari itu hukum yang haram. Kenapa? Karena jika ada orang yang memiliki kesalahan kepada kita, itu kita harusnya merasa diri. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar bersalah kepada Allah. Pernah tidak? Kita berbuat salah kepada Allah. Dan gimana rasanya jika kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Gimana rasanya? Itu sebagai orang sabar ya. Jika kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Contoh, Terisma dengan Terama suka apa acil. Ternyata acilnya sukanya sama Terama. Terisma sakit hati. Terisma bilang gini, jangan aja. Terisma bilang ke Terama, sampai mati pun akan berharap aku gagal maafin kamu. Gitu kata Terisma. Karena sukanya orang pada acil. Gitu ya. Nah itu tidak boleh apalagi dalam perkara yang haram. Kan? Nah, ada satu kisah pada zaman Firaun ya. Firaun ditanya oleh Iblis di istana. Halo. Ada satu kisah tentang orang yang tidak memaafkan orang lain. Iblis datang ke istananya Firaun. Nah, datang cukup-cukup aja. Terus Iblis nyapa, hai bro, kata Iblis. Terus kata Firaun, hai juga bro. Kata Iblis, masih ingat gak sama saya? Terus Firaun bilang apa? Iya, aku masih ingat sama kamu, katanya. Terus Iblis bilang gini, Iblis bilang ke Firaun,
Baiklah, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.